Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita dapat lagi satu kasus kulkas Sanyo tiba-tiba tidak dingin ya. Informasinya itu sudah pernah diisi freon, katanya pernah dicongkel ya teman-teman. Dicongkel, ditusuk pisau, bocor, habis itu diisi freon ya. Namun kali ini itu tidak dingin lagi ya. Nah, penyebabnya ini ya, teman-teman. Setelah saya lihat di area evap ini ada bekas ini yang mungkin yang dimaksud bekas congkelan pisau ya, teman-teman. Ini sudah ditambal. Di sini untuk penambalannya itu menggunakan lem besi ya, lem epoksi ya. Nah, ada kemungkinan ada terjadi kebocoran ya di area ini, di area evapnya ini. Nah, karena kalau misalkan untuk kebocoran di kondensor sangat jarang sekali untuk merek yang lama seperti ini ya. Karena untuk merek kondensor, untuk kondensornya sendiri itu menggunakan tembaga ya. Nah, di sini setelah saya hidupkan itu tidak ada panas sama sekali. Padahal kompresornya hidup di area body, di area filter ataupun di area kondensor itu tidak ada panas sama sekali. Ada kemungkinan ini freon mengalami kebocoran ya teman-teman. Nah, kemungkinan kebocorannya itu di area yang ada tambalan besinya ya. Dan juga tadi kalau misalkan kalian dengar di area evap itu terdengar suara gemericik banyak banget ya. Ada kemungkinan olinya itu naik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan oli naik di dalam evaporator, langkah yang pertama kalian harus memastikan pastikan di bagian evaporator itu bersih ya. Kita flushing lah istilahnya. Karena kalau misalkan di area evaporator kadar olinya kalau misalkan terlalu banyak, nantinya proses pendinginannya itu akan lambat ya teman-teman. Biasanya yang terjadi itu beku sebelah gitu ya nanti ya. Nah, caranya cukup mudah sekali teman-teman. Kalian nggak perlu repot-repot, kalian tinggal potong aja. Ini karena bekas vakum ya, bekas vakum di area filter. Nah, kalian bisa potong aja di area sini. Nah, lalu kalian buang udaranya sambil dihidupin. Nah, di sini kan ini kompresor sudah hidup. Nah, di bagian filter kita buang udaranya sampai posisinya itu sudah vakum ya. Atau posisi udaranya itu sudah habis. Nah, kalau misalkan ini mungkin ada pertanyaan juga, Mas, kalau misalkan nggak ada oli, apakah proses ini masih bisa dilakukan? Nah, kalau misalkan di area evap itu tidak ada suara gemericik ya, ataupun masih nyaring lah istilahnya, kalian nggak perlu gunakan cara seperti ini. Kalian bisa langsung ganti filter, di bagian evap kalian las, lalu kalian isi freon ya. Beda lagi kalau misalkan kondisi saat ini di area evap itu kemericik ya, kemungkinan banyak banget olinya, makanya ini kita bersihkan dengan cara seperti ini ya. Nah, kebetulan untuk perbaikan kali ini saya dibantu dengan kucing punyanya orangnya ya. Nah, ini kita tunggu sampai udaranya itu habis. Nanti kalau misalkan sudah habis, lalu kalian bisa masukkan metil. Nah, di sini selanjutnya kalian pasang metil, dan untuk ukurannya ukuran metilnya berapa mili itu terserah kalian. Di sini saya akan isi agak lebih banyak, kurang lebihnya itu seperempat ya dari botol ini, supaya nanti benar-benar bersih ya. Untuk di bagian di bagian evaporatornya. Ini kita tuangin metil dulu. Nah, untuk ngisapinya itu kalian bisa cabut dulu. Nanti kalau misalkan kompresor kulkas ini kalian cabut, otomatis di area filter ini bakalan kehisap teman-teman. Nah, dari situ baru kalian bisa masukkan metil. Kalau misalkan posisi hidup, dia itu nggak bisa ngisap ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan dirasa sudah cukup, kalian bisa langsung tutup seperti ini. Tutup, nggak perlu dilas ya, asalkan jangan sampai bocor gitu aja ya. Kalau misalkan bocor nanti metil bakalan keluar lewat situ, jadi kan percuma ya nanti. Nah, kalau misalkan sudah dipastikan sudah rapat untuk di bagian kapiler, lalu kalian bisa potong di area hisapnya. Kalau misalkan udah ada las-lasannya seperti ini, kalian tinggal ngelepasin las-lasannya saja. Nah,
Oke, kita tinggal lepasin las-lasannya. Setelah lepas, lalu kalian hidupkan, otomatis oli bakalan keluar beserta metilnya tanpa harus kita kerja keras. Nah, seperti ini aja nanti untuk oli bakalan keluar ya. Ini bukan hanya oli saja yang ikut teman-teman. Jadi ini oli tercampur dengan metil ya. Nah, nih. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa flashing sampai apa namanya, sampai oli dan metilnya ini sudah habis. Nah, kalau misalkan sudah habis, dirasa untuk di bagian evaporator dirasa suaranya sudah halus, nggak ada kemericik lagi, baru kalian isi freon. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian filter ini juga sekalian kalian ganti karena tadi ada kemasukan metil ya. Nah, kalian ganti, kalian samakan, kalian kasih vakum ya. Kalau misalkan kalian nggak ada alat vakum. Kalau misalkan ada alat vakum, kalian nggak perlu menambahkan kapiler ya. Nah, di sini karena saya nggak ada vakum, nggak bawa vakum, di sini langsung aja saya pasangkan kapiler. Dan untuk di area evapnya ini sudah saya las menggunakan alu platinum ya. Ternyata bocornya itu setelah saya lepas lumayan besar. Perlu hati-hati ya untuk pengelasan di area evapnya. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada suara kemericik lagi, itu barusan kan ada suara desis saja ya. Jadi untuk oli sudah terkuras habis tadi, dan juga untuk di area evaporator sudah kita las. Nah, selanjutnya kita akan masuk proses pemakuman. Nah, untuk proses pemakuman sendiri, kalau misalkan nggak ada mesin vakum, tinggal gunakan cara seperti ini. Nah, udaranya itu dibuang lewat filter seperti ini. Nah, kalau misalkan ada alat vakum, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, itu juga saya pernah juga menggunakan alat vakum. Nah, di sini nanti kita bakalan masukin metil ya untuk di area filter. Nah, ini tujuannya untuk nanti ketika freon itu sudah masuk, freonnya itu sirkulasinya itu biar lebih lancar, supaya tidak ada kebuntuan. Nah, ini untuk cara memasukinya, kalian pastikan udaranya itu sudah habis, jadi tidak ada gelembung-gelembung. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada gelembung-gelembung seperti ini, seperti yang saya lakukan tadi, kalian bisa lepas, otomatis nanti untuk metilnya ini bakalan kehisap. Nah, saat kehisap baru kalian apa ya, kalian buntu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini aja contohnya. Nah, itu udah kehisap. Nah, lalu kita buntu seperti ini. Oke, kita buntu. Selanjutnya kalau misalkan sudah dibuntu seperti ini, kalian bisa las. Karena ini udah proses terakhir ya. Nanti karena bakalan kita isi freon, jadi kita langsung las saja supaya nanti pada saat pengisian tidak terjadi kebocoran. Nah, perlu saya ingatkan ya teman-teman, kalau misalkan tidak ada suara gemericik, kalian nggak perlu ya, nggak perlu memflashing lagi ya. Nah, selanjutnya freon sudah terpasang, selanjutnya kita langsung isi. Nah, di sini untuk proses pengisian itu sudah dimulai. Di sini untuk tekanannya itu berada di angka 90 ya. Nanti kalau misalkan udah nggak jalan lagi atau nggak ngangkat lagi, nanti kita bakalan hidupkan. Oh ya, untuk proses pengisiannya ini saya lakukan dalam proses dalam keadaan mati ya. Nanti untuk penambahannya itu bisa ditambahkan pada saat kondisi kulkas sudah dinyalakan. Nah, di sini karena sudah mentok dan tidak mau mengisi lagi, di sini tekanannya itu berada di 80, langsung saja kita hidupkan ya. Ini untuk tekanannya sudah mulai turun di angka 50 dan turun lagi berada di angka
sekitar 30. Ini mau turun lagi ya. Nah, kalau misalkan sudah mentok seperti ini, ini kisaran berada di sekitar 17 ya. Nanti ini bakalan turun lagi. Nah, kalau misalkan sudah tinggi seperti ini, udah berada di kemungkinan nanti bakalan turun sampai 15. Nah, kalau misalkan sudah angka 15, kalian nggak perlu menambahkan, tinggal kalian nunggu prosesnya sampai kulkasnya itu bisa dingin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian filter sudah mulai hangat, artinya sudah berhasil ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya.